Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar? Semoga anak-anak hebat senantiasa dalam keadaan sehat. Pembelajaran kita masih dilakukan secara daring. Jadi, mohon bimbingan ayah bunda ya untuk terus mendampingi Ananda dalam melakukan setiap aktivitas pembelajaran di rumah. Pada kesempatan ini, Ibu Tika akan menyampaikan materi untuk kelas 1, tema 5 pengalamanku, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai pada muatan matematika. Kita akan belajar mengenai bilangan caca dari 21 sampai dengan 40 yang bersesuai dengan banyak anggota kumpulan objek. Anak, ayo perhatikan gambar kue milik Robi di sini. Rian perlu ketahui bahwa satu kelompok kue ini jumlahnya ada 10. Jika ada 2 kelompok kue, maka jumlahnya ada 20. Kalau di sini hanya ada 1 kue, berarti 20 kue ditambah 1 jumlahnya ada 21 kue. Contoh yang kedua, di sini ada 1 kelompok kue berisi 10 dan 1 kelompok kue lagi berisi 10. Jadi jumlahnya ada 20 kue. Kemudian ditambah 2 kue yang berada di luar. Jadi jumlahnya ada 22 kue. Ini ada kelompok kue dan jumlahnya. Kita akan memberi panah bersama-sama. Contoh yang pertama, 1 kelompok kue ini jumlahnya ada 5. Jadi kalau ada 2 kelompok kue ini jumlahnya ada 10. Yang ini ada 10 dan yang ini ada 10. Berarti ada kelompok yang masing-masing nilainya 10. Kalau ada 2 kelompok berarti jumlahnya ada 20. Lalu kita hitung perbijiannya. 1, 2, 3, 4. Jadi 20 ditambah 4 sama dengan 24. Kita tarik garis di sini. Lalu berikutnya kita kelompokkan dahulu ini. 10 dan 10 berarti ada 20. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 20 ditambah 6 sama dengan 26. Selanjutnya kita kelompokkan lagi. 10 dan 10 berarti 20. Kemudian kita hitung yang ada di luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 20 ditambah 8 sama dengan 28. Di sini ada 1 kelompok nilainya 10, 2 kelompok nilainya 20, dan yang ini 3 kelompok berarti nilainya ada 30. Muatan selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai ungkapan pujian. Nah, yang pertama kita mengenal ungkapan pujian. Coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Percakapan antara 2 anak. Ya, di sini ada Tony dan Tommy. Kata Tony, "Pintar sekali kamu." Lalu kata Tommy, "Terima kasih. Itu karena aku rajin belajar." Nah, kira-kira yang mana yang merupakan ungkapan pujian dari percakapan ini? Nah, tapi apa itu ungkapan pujian? Coba kita lihat ya. Nah, ungkapan pujian berisi kata-kata pujian seperti yang pertama, bagus. Lalu ada hebat, kemudian ada pintar ya, dan masih banyak lagi. Nah, dari percakapan ini kita bisa lihat ungkapan pujian yaitu pintar sekali kamu. Jadi Tony memuji Tommy karena berhasil memenangkan perlombaan cerdas cermat ya. Oke, nah selanjutnya, jika keluarga atau teman kita melakukan hal yang baik, kita boleh memuji mereka. Contohnya ketika mereka berhasil memenangkan sebuah perlombaan, kita memuji mereka. Atau ketika mereka berhasil membuat suatu karya yang bagus, kita juga bisa memuji mereka ya. Nah, selanjutnya
coba kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ungkapkan pujianmu dengan baik dan sesuai keadaan yang sebenarnya. Nah, maksudnya saat kita mengungkapkan pujian kita kepada orang lain, itu dengan baik, dengan kalimat yang baik, dan juga dengan jujur. Jadi kalau itu baik, kita puji, tapi kalau itu tidak baik, kita tidak perlu mengungkapkan pujian kita, ya. Oke, selanjutnya, jika dipuji orang lain, ucapkan terima kasih, ya. Jadi ketika ada orang yang memuji kita, kita ucapkan terima kasih, ya. Mengucapkan terima kasih adalah contoh menanggapi ungkapan pujian. Nah, selanjutnya, kita tidak boleh sombong jika dipuji orang lain, ya. Oke, coba kita perhatikan percakapan antara Ayu dan Lani. Wah, gambarmu bagus sekali, Lani. Terima kasih, Ayu. Kamu juga bisa jika rajin berlatih. Nah, di sini Ayu memuji gambar Lani. Nah, setelah Lani mendapat pujian, Lani pun mengucapkan terima kasih kepada Ayu. Jadi kata terima kasih di sini ya merupakan tanggapan dari ungkapan pujian yang disampaikan oleh Ayu. Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh ungkapan pujian. Yang pertama, suaramu merdu sekali. Yang kedua, kamu pintar bernyanyi. Yang ketiga, tarianmu sangat hebat. Yang keempat, gerakan tarianmu indah. Yang kelima, tulisanmu bagus dan rapi. Dan masih banyak sekali ungkapan pujian, ya. Dan muatan yang ketiga yaitu PPKM. Kita akan belajar mengenai pengalaman diri. Pengalaman adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian yang pernah kita alami pada masa lalu maupun yang kita alami pada masa sekarang. Pengalaman itu ada dua. Yang pertama pengalaman menyenangkan dan yang kedua adalah pengalaman menyedihkan. Contoh pengalaman menyenangkan yang pertama adalah liburan. Karena saat kita liburan, kita akan merasa bahagia dan senang. Contoh pengalaman menyenangkan yang kedua adalah menjadi dokter kecil atau menjadi profesi-profesi lain yang kita sukai. Karena saat memerankan profesi yang kita sukai, kita akan merasa bangga dan bahagia tentunya. Dan contoh pengalaman menyenangkan yang ketiga adalah menang dalam perlombaan. Tentu hal ini membuat semua orang menjadi senang. Tidak hanya yang ikut lomba yang senang, tetapi orang tua, teman, bahkan guru juga ikut senang ketika kita menang lomba. Contoh manfaat pengalaman menyenangkan yaitu pengalaman rajin belajar sehingga mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan juara kelas. Selanjutnya adalah pengalaman menyedihkan atau pengalaman tidak menyenangkan. Pengalaman menyedihkan adalah pengalaman yang membuat hati kita merasa sedih atau pengalaman yang tidak kita sukai. Contohnya adalah saat ditinggal orang tua pergi. Contoh pengalaman menyedihkan yang kedua adalah saat orang tua kita sakit. Saat melihat orang tua kita sakit, pasti kita merasa sedih sekali. Karena kita tidak bisa main bersama, kita tidak bisa makan bersama, dan bahkan kita tidak bisa diantar ke sekolah oleh orang tua kita. Contoh pengalaman menyedihkan yang ketiga adalah mendapat teguran dari guru. Hal ini tentu saja hal yang harus kita hindari, karena saat mendapatkan teguran,
berarti kita telah melakukan kesalahan. Berikut contoh manfaat pengalaman menyedihkan. Pengalaman suka mengganggu teman, sehingga saat kita kesusahan, tidak ada teman yang mau membantu kita. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak semua dapat memahaminya ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Anak pintar, rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.